Shalom, berjumpa kembali dengan saya Rudi Simanjuntak. Bapak Ibu Saudaraku, manusia seringkali melihat apa yang ada di depan mata, tetapi sangat berbeda dengan cara Tuhan memandang setiap kita. Tuhan lebih melihat kepada hati kita, bukan kepada hal-hal yang jasmania, bukan kepada hal-hal yang terlihat oleh kasat mata kita. Tuhan lebih cenderung melihat sikap hati kita, bukan kepada hal-hal yang lahiriah. Saudaraku, manusia cenderungnya kepada hal-hal yang lahiriah. Contohnya, jika ia melihat seseorang ia memiliki pendidikan yang tinggi, atau ia memiliki harta yang banyak, ia seorang yang kaya raya, ia mungkin seorang yang terkenal seperti artis, ya, orang yang disukai banyak orang, terkenal, ya, memiliki paras yang ganteng, yang cantik. Biasanya orang akan memberikan penghormatan kepada orang tersebut, karena seperti inilah yang dicari-cari oleh dunia. Manusia yang hanya melihat kepada hal-hal yang dunia, mereka akan berikan penghormatan kepada orang-orang yang seperti ini, karena bagi mereka, jika mereka ada dalam posisi seperti itu, bagi mereka ini adalah orang yang sukses, ini adalah orang yang berhasil. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak tertarik dengan seberapa banyak harta yang dimiliki oleh manusia. Tuhan tidak tertarik dengan seberapa besar kepintaran yang dimiliki oleh manusia. Sebab kalau kita melihat Amsal 1 ayat 7, bahwa sumber pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Tuhan tidak tertarik dengan fisik kita, saudaraku. Tuhan tidak tertarik dengan apapun yang kita punya di dunia ini. Tuhan tidak melihat kepada hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya jasmania, keinginan-keinginan daging, hal-hal yang dunia. Tuhan tidak melihat akan hal itu, dan Tuhan tidak tertarik akan hal itu. Itu semua tidak akan pernah bisa menyukakan hati Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari daripada kita adalah hati yang mengasihi Dia, hati yang takut akan Dia, hati yang hidup berkenan di mata Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan begitu tertarik dengan kita. Jadi bukan kepintaran kita, bukan harta kita, bukan ketenaran kita, bukan gelar yang kita punya yang membuat Tuhan tertarik. Tetapi yang membuat tertarik hatinya, senang akan kita, tak kala kita memiliki hati yang takut akan Dia, tak kala kita memiliki hati yang gentar akan Dia, tak kala kita memiliki hati yang selalu mau berjalan di dalam kebenarannya. Inilah yang membuat Tuhan tertarik dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, saya mau katakan kepada setiap kita, sekalipun engkau orang yang sangat kaya raya, mungkin engkau memiliki banyak sekali harta di dunia ini, sekalipun engkau mungkin adalah orang yang sangat pintar, ya, engkau memiliki gelar pendidikan yang sangat banyak, ya, orang yang cerdas, atau mungkin sekalipun engkau orang yang terkenal, engkau terkenal di mana-mana di dunia ini, engkau memiliki banyak fans, engkau memiliki banyak pengikut-pengikut. Saudaraku, saya mau katakan, semua itu tidak akan ada gunanya jika engkau tidak hidup takut akan Tuhan,
jika engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Saudaraku, apa artinya semua itu engkau miliki jika engkau tidak hidup takut akan Tuhan, jika engkau tidak hidup berkenan di mata Tuhan, jika hidupmu adalah hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa, hidup dalam perbuatan-perbuatan jahat, semua itu tidak ada gunanya. Sebab Alkitab berkata, sekalipun engkau memiliki banyak harta di dunia ini, semua itu tidak akan dapat menyelamatkan jiwamu, nyawamu. Apa gunanya engkau memiliki itu jika nyawamu, jika jiwamu binasa? Jadi tidak ada artinya, saudaraku. Langit dan bumi dan segala isinya akan lenyap, akan lenyap. Tetapi firman Tuhan, Dia akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya mau mengajak setiap kita, pemirsa yang ada, engkau yang hari-hari mungkin engkau terlalu sibuk mencari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang lahiriah. Engkau bekerja mati-matian, engkau menginvestasikan waktumu mati-matian demi mencapai kesuksesan menurut ukuran dunia ini. Engkau yang mungkin bersekolah dengan tinggi demi mencapai gelar pendidikan yang menurut dunia wow. Saudaraku, engkau mungkin sedang berbisnis dengan mati-matian demi engkau mencapai suatu usaha yang sukses. Mungkin engkau ingin membangun suatu usaha yang besar, tidak salah. Tetapi apa gunanya itu semua jika engkau tidak hidup takut akan Tuhan, jika hidupmu berjalan di dalam dosa? Saudaraku, semua itu saya katakan, semua itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidupmu. Engkau adalah orang yang paling malang. Engkau kaya, engkau pintar, tapi engkau tidak hidup takut Tuhan. Engkau tidak berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau adalah orang yang paling malang. Ya, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah, bertobatlah. Inilah yang menyukakan hati Tuhan, yaitu tak kalah kita berbalik ke dalam jalan kebenarannya. Haleluya. Saudaraku, jadi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak pernah tertarik dengan kekayaanmu, kepintaranmu. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak pernah tertarik dengan kekayaanmu, kepintaranmu, gelar pendidikanmu yang tinggi. Tetapi Tuhan akan tertarik denganmu jika engkau memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Saya berdoa buat setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah engkau berbalik kepada Dia dan mau mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Apapun hari-hari ini pergumulanmu, mungkin engkau sedang memiliki banyak persoalan. Saudaraku, jangan biarkan iblis menghancurkan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi, melemahkan. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan, maka sebesar apapun persoalanmu, Tuhan akan tolong engkau. Selagi engkau membuka hati, kau datang kepada Tuhan, masih ada pertolongan Tuhanmu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sama berdoa buat setiap pemirsa yang ada, siapapun yang mendengarkan akan tayangan ini, biarlah mereka hari-hari ini Tuhan mengubah
ubah jalan hidup mereka. Mereka tidak hanya sekedar mengejar kekayaan, mereka tidak hanya sekedar mengejar ketenaran, mereka tidak hanya mengejar kesuksesan, sehingga mereka Tuhan lupa akan Engkau, bahwa sesungguhnya hal yang paling utama yang harus mereka kejar adalah Tuhan, adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap pemisah yang ada. Biarlah mereka menerima anugerah keselamatan, anugerah pertobatan, sehingga mereka Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang menyaksikan tayangan ini, mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang memiliki persoalan di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kuasa-Mu, menjamah mereka. Jamahlah mereka dalam kuasa-Mu. Pulihkan dalam segala persoalan yang mereka alami. Sembuhkan mereka yang sakit. Be healed, be free, and be clear in Jesus' mighty name. Tolong mereka ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, Shalom.